Oke sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini kita masih tetap sama akan membahas mengenai emas. Tapi kita tidak akan membahas mengenai investasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memilih emas perhiasan. Khususnya cincin yang digunakan sebagai mahar atau mas kawin. Video ini sendiri sebenarnya dibuat berdasarkan pertanyaan dari seorang sobat yang bertanya perihal tersebut. Jadi, buat sobat yang penasaran dan pengen tahu bagaimana cara memilih emas perhiasan yang baik, terutamanya adalah cincin yang digunakan sebagai mahar, terus ikutin video saya dan jangan skip videonya supaya segala informasi yang saya berikan bisa sobat dapatkan. Oke sobat, seperti pembahasan kita di awal, bahwasanya topik video kali ini adalah membahas bagaimana cara memilih emas perhiasan yang baik. Terutamanya cincin yang digunakan sebagai mas kawin ataupun mahar. Sangat banyak memang emas yang beredar di pasaran. Baik itu jenis, motif, corak, model, dan juga karatase. Tentunya itu membuat kita bingung bagaimana cara memilih emas yang baik dan emas yang bisa bertahan lama sesuai ekspektasi kita. Tapi tenang, di video kali ini saya akan berusaha membagi semua informasi yang saya miliki untuk sobat. Kita mulai pembahasannya mulai dari segi warna. Secara garis besar, warna emas bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu warna emas merah, emas kuning, dan emas putih. Masing-masing warna yang ada pada emas ini tentu saja berasal dari logam lain yang mendukung warna tersebut. Seperti contohnya emas merah. Emas merah logam pendukungnya adalah perunggu. Pada emas kuning logam pendukungnya adalah tembaga. Sedangkan pada emas putih logam pendukungnya bisa dari perak dan juga bisa dari nikel. Kadang dari beberapa orang di antara kita memang mengalami yang namanya iritasi apabila kita menggunakan jenis perhiasan tertentu. Sebenarnya yang membuat iritasi bukan pada emasnya, melainkan pada logam pendukung tersebut. Contoh, alergi terhadap nikel, perunggu, dan juga terhadap benda-benda lain. Jadi saya sarankan kepada para sobat yang mungkin pernah mengalami masalah tersebut, cobalah untuk beralih menggunakan emas berwarna kuning. Karena emas tersebut biasanya minim terhadap iritasi. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah mengenai proses lamanya sebuah warna. Memang warna-warna yang ada pada emas sangat menarik, terutama bila kita kombinasikan dengan warna-warna tertentu. Sangat banyak sekali sekarang motif yang beredar di pasaran dengan menggunakan kombinasi warna dari emas. Akan tetapi kita perlu tahu bahwasanya emas yang memiliki warna-warna lain selain warna kuning biasanya bisa kembali ke warna asal, yaitu warna kuning. Contoh misalkan pada emas putih. Emas putih bila digunakan terlalu lama biasanya akan kembali ke warna kuning. Begitu juga dengan warna emas merah atau biasa kita sebut sebagai rose gold. Biasanya lambat laun akan berubah warna menjadi warna kuning. Kenapa demikian? Hal itu terjadi karena ada faktor kimiawi eksternal. Bisa dari sabun, bisa dari sampo, atau bahkan bisa juga dari keringat dari orang yang menggunakannya. Jadi lamanya sebuah warna tersebut juga dipengaruhi dari hal-hal tersebut. Jadi tentu saja ketika kita mengharapkan warna yang baik, kita juga harus menjaganya dengan baik tentunya. Salah satu caranya adalah dengan cara tidak menggunakan perhiasan tersebut saat matahari panas misalkan, atau pada saat kita berkeringat, atau bahkan pada saat kita mencuci piring atau mencuci baju. Karena tanpa kita sadari sebenarnya zat-zat yang ada di dalamnya itu bisa membuat warna-warna yang ada pada cincin atau pada perhiasan emas berwarna pudar. Baik, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai kadar atau karatase. Secara umum, kadar atau karatase yang ada pada perhiasan
bisa kita hitung dan bisa kita lihat dari stempel ataupun logo yang ada pada perhiasan tersebut. Kadar dan karatase itu dihitung dan dinilai berdasarkan numerial, yaitu mulai dari 6 sampai dengan maksimal 24. Yang paling bawah tentu saja cap 300. Jika dalam karatase kurang lebih itu sekitar 6 karat. Secara kadar emasnya hanya sekitar 25%. Dan maksimal tentu saja yang paling tinggi adalah 24 karat dengan kadar emas yaitu 99,9. Biasanya sebuah perhiasan dikatakan itu adalah emas ketika perhiasan tersebut memiliki kadar lebih dari 25%. Biasanya jika ada emas yang kadarnya kurang dari 25%, apabila kita mencium perhiasan tersebut akan terasa sedikit amis. Dan bahkan warnanya lambat laun akan berwarna kehijau-hijauan, bahkan kehitam-hitaman. Tentu saja itu sangat buruk, bukan? Jadi, menurut pendapat saya, jika sobat ingin memilih perhiasan yang baik, pilihlah yang kadar 70%. Kenapa demikian? Karena pada kadar tersebut, kombinasi atau perpaduan antara emas dan juga logam pendukung lainnya sangat ideal. Sehingga pada karatase tersebut atau pada kadar tersebut biasanya sangat banyak sekali motif, corak, dan juga bisa dibuat untuk permata yang banyak. Karena emas pada kondisi kadar tersebut sangat kuat apabila diberikan permata. Berbeda ketika sobat memiliki emas atau memilih emas yang kadarnya lebih dari 85% atau bahkan sekitar 90%. Pada kadar tersebut biasanya berbentuk sedikit lunak. Itu sebabnya kenapa pada karatase atau pada kadar tersebut biasanya bentuk emas hanya berupa ukiran dan juga motif bunga-bunga, lafal, dan lain-lain. Setidaknya yang bisa ditambahkan adalah hanya pemberian warna. Pemberian warna itu pun berasal dari cat. Tapi sekali lagi cat yang ada pada warna emas tersebut tentu saja bisa berubah warna seiring dengan berjalannya waktu. Jadi buat sobat yang ingin mengkombinasikan sebuah warna dan ingin memiliki model yang baik yang diberikan sentuhan permata, pilihlah emas dengan kadar 70% atau maksimal adalah 85%. Lalu bagaimana ketika sobat menggunakan cincin kemudian cincin tersebut patah? Cincin tersebut patah sebenarnya itu karena kadar atau karatase dalam cincin tersebut tidak sesuai atau kurang seimbang. Misal, biasanya sering patah adalah cincin pada karatase di bawah 10 karat. Karena di bawah 10 karat, kadar emasnya sedikit sekali. Sehingga bentuk dari emas tersebut, dari perhiasan tersebut biasanya sangatlah keras. Sehingga apabila terjatuh, dia mudah sekali untuk patah. Berbeda ketika kita menggunakan kadar di atas 85%. Biasanya bentuk emasnya lunak. Ketika kita lama menggunakannya, biasanya cincin tersebut atau perhiasan tersebut bengkok ataupun berbentuk tidak beraturan. Jadi sobat tidak perlu khawatir ketika cincin tersebut berubah bentuk. Cincin tersebut berubah bentuk bukan berarti dia emasnya sangat buruk, tapi sebaliknya itu karena emas tersebut kadarnya sangat tinggi sehingga mudah untuk dibentuk. Karena sifat asli dari emas adalah lunak dan mudah dibentuk. Itu sebabnya kenapa apabila ada emas yang ingin digunakan perhiasan, dia harus dicampur dengan menggunakan logam lain. Logam lain itu bertujuan untuk memperkeras bentuk atau sifat asli dari emas tersebut supaya dapat dibentuk dan dapat disesuaikan dengan apa yang diminta. Jadi sekali lagi saya memberikan informasi bahwa pilihlah kadar emas yang tidak kurang dari 70% dan maksimal 85%.
Sebab pada kadar tersebut, bentuk emas sangat ideal karena kombinasi antara campuran emas dan logam lain itu sesuai. Kemudian informasi yang saya bisa berikan berikutnya adalah mengenai model. Semuanya tergantung dari zaman, tergantung dari mode, dan tergantung dari popularitas. Apabila sobat ingin mendapatkan model yang cantik, model yang bagus, tentu saja harus mengikuti tren pada saat ini. Hanya saja apabila kita mengikuti tren pada saat ini, harga emasnya pun juga tinggi karena sesuai dengan model pada saat ini. Bagi saya, ketika sobat ingin mencari cincin yang bagus, pilihlah kombinasi-kombinasi warna yang sesuai dan model-model yang sesuai seperti yang kita inginkan. Karena beberapa jenis atau beberapa motif terkadang tidak cocok dengan kesibukan kita atau keseharian kita. Misal, dia ingin membeli cincin yang banyak permatanya, sedangkan kesehari-hariannya adalah seorang pekerja keras. Tentu saja permata yang ada di cincin tersebut rawan sekali untuk terlepas karena kesibukan dan kesehari-hariannya. Jadi pilihlah emas yang bermotif polos dan dikombinasikan dengan berbagai macam warna yang ada. Selanjutnya, informasi yang saya berikan berikutnya adalah mengenai harga. Untuk masalah harga sebenarnya tidak bisa kita prediksikan. Yang jelas, harga emas setiap tahun selalu mengalami yang namanya kenaikan. Akan tetapi di sini saya bisa memberikan sedikit arahan kenapa harga emas tersebut bisa berubah, bisa sangat tinggi. Yang pertama adalah karena kadar atau karatasenya tentunya. Semakin tinggi karatasenya tentu harga emas semakin tinggi juga. Dan semakin rendah karatasenya, harganya emas juga menjadi murah. Tapi permasalahannya apabila kita mengejar harga murah, kualitas yang kita dapatkan juga tidak akan sama tentunya. Karena faktor pudar, karena faktor patah, dan faktor-faktor yang lain tentunya. Selanjutnya, yang mempengaruhi harga dari sebuah emas adalah tingkat kesulitan dari perhiasan tersebut. Misal, kesulitan dalam pembuatan. Kesulitan dalam pembuatan terkadang juga membuat harganya menjadi melonjak. Misal kita menginginkan model dengan tekstur tertentu, dengan motif tertentu, yang tentu saja itu akan menambah dari harga cincin tersebut. Selanjutnya adalah mengenai popularitas. Popularitas yang saya maksud di sini adalah mengenai model yang sedang hits saat ini. Untuk model-model tertentu yang sedang hits, biasanya harga emas menjadi sangat tinggi. Karena tentu saja banyak yang mencarinya. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan juga dengan yang namanya cincin, gelang, ataupun perhiasan yang berbentuk kartir. Sebelumnya kita juga dibuat heboh dengan cincin yang berbentuk naga. Tentu saja pada saat itu harganya sangat-sangat tinggi. Karena semua orang rata-rata ingin membelinya dan ingin memakainya. Jadi pilihlah cincin yang sedang tidak hits pada saat itu apabila ingin membeli sebuah cincin. Tapi ingat, tidak hits bukan berarti tidak bagus atau tidak cantik ya. Tentu saja tetap memperhatikan faktor model dan faktor motif tentunya. Selanjutnya yang membuat harga emas tinggi tentu saja adalah faktor lokasi. Lokasi di sini adalah di mana Anda membelinya. Kenapa demikian? Karena terkadang harga emas berbeda dari tempat satu ke tempat lainnya. Jadi pilihlah dan jadilah pembeli yang selektif. Oke sobat, itu saja yang bisa saya berikan kepada sobat semuanya. Semoga segala informasi yang saya berikan kepada sobat bisa bermanfaat bagi sobat terutama yang sedang mencari cincin yang digunakan sebagai mahar atau mas kawin. Itu saja video dari saya, dan jika sobat merasa suka dengan video saya, jangan lupa untuk melakukan like dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk melakukan share
jika dirasa video ini sangat berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.